Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Setelah beberapa saat lamanya kita tidak bertemu dalam siaran ini atau di dalam acara 5 menit penuh harapan ini, mulai hari ini kita akan mulai lagi Bapak Ibu. Waktu-waktu yang lalu oleh karena kesibukan yang begitu padat sehingga agak sulit bagi kami untuk melakukan rekaman ini. Nah, sekarang kita sudah agak longgar, kita akan mulai lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang selayang pandang Alkitab. Kita sudah selesai pada kitab Yosua. Dan sekarang mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan kita akan melihat kepada kitab Hakim-Hakim. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bersama-sama. Waktu kita melihat kepada kitab Hakim-Hakim, bagi saya kitab Hakim-Hakim adalah kitab horor. Sebuah tragedi yang mengerikan ada di sana, pembunuhan yang sadis dan brutal, pemerkosaan yang mengerikan, pelecehan yang luar biasa, pengkhianatan, penyembahan berhala yang mengerikan. Pendek kata, kitab Hakim-Hakim bagi saya adalah kitab horor. Betapa mengerikannya waktu kita membaca kitab Hakim-Hakim ini. Nah, kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu satu persatu pelan-pelan, tetapi sebagai pendahuluan hari ini, terlebih dahulu Bapak Ibu kita akan melihat secara garis besar kitab Hakim-Hakim itu oleh sang narator di pasal pertama dan kedua diceritakan tentang peristiwa kematian Yosua. Setelah kematian Yosua, maka sekarang peperangan selanjutnya dipimpin oleh Kaleb. Nah, setelah dipimpin oleh Kaleb, kemudian matilah Kaleb bersama dengan angkatannya. Orang-orang tua ini kemudian mati. Setelah itu muncullah generasi yang baru, yang kemudian Alkitab memberitahu generasi yang begitu jahat di mata Tuhan. Sampai selesai kitab Hakim-Hakim, kita diberitahu bagaimana generasi setelah Yosua dan Kaleb ini begitu mengerikan di hadapan Tuhan. Mereka bukan hanya menyembah berhala patung-patung orang-orang Kanaan, mereka sungguh-sungguh meninggalkan Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan mengirim para perampok, mengizinkan para perampok untuk menindas bangsa Israel. Para perampok ini membuat kehidupan mereka begitu susah, mereka begitu terancam oleh karena dosa mereka di hadapan Tuhan. Jadi oleh karena ketidaktaatan mereka, Tuhan mengizinkan para perampok menindas mereka sampai kemudian bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Nah, pola ini terus akan terjadi sepanjang kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu. Ketika mereka menjauh dari Tuhan, mereka akan mengalami banyak sekali kesakitan, penderitaan, penindasan dari suku-suku bangsa di sekitar mereka. Tetapi kemudian ketika mereka bertobat, mereka datang minta ampun kepada Allah, maka Allah bangkitkan seorang hakim untuk memimpin mereka, membebaskan mereka dari pemindasan dan penjajahan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Nah, pola ini terus berulang dalam kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita melihat kira-kira grafiknya begini. Ketika hakim pertama muncul, sampai kemudian hakim yang ke-12, mungkin juga ke-13, karena Samuel menjadi perdebatan. Apakah dia seorang nabi saja atau dia juga nabi sekaligus hakim? Dimanapun posisi Samuel, Bapak Ibu, kita tidak perlu perdebatkan. Kita anggap saja 12 hakim, Bapak Ibu, plus 1 kalau bisa disebut Samuel tadi, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan grafiknya dari mulai hakim pertama Otniel, terus orang Israel mengalami kemerosokan yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Seperti spiral Bapak Ibu, tambah lama tambah dalam kejatuhannya, tambah parah kerusakannya, tambah kacau kehidupan mereka. Sampai kemudian di pasal yang terakhir kita diberitahu 4 kali kata itu diulang. Di tengah-tengah mereka tidak ada seorang raja. Firman Allah berkata begitu. Sehingga mereka kemudian karena tidak punya raja, mereka melakukan apa yang mereka anggap benar pada pandangan mereka. Jadi kitab Hakim-Hakim sebenarnya dituliskan oleh sang narator sebagai sebuah pengantar untuk menceritakan tentang Raja Israel yang kemudian akan datang. Secara khusus memang adalah Daud. Karena itulah sebelum peristiwa kitab 1 Samuel, kita diberitahu setelah kitab Hakim-Hakim ada yang namanya kitab Rut. Itulah nenek moyang dari Raja Daud. Jadi kitab Hakim-Hakim seperti pengantar untuk sampai cerita tentang kehidupan Raja Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah,
Ini yang pertama-tama kita perlu renungkan. Jadi sepanjang beberapa waktu ke depan, kita coba akan melihat kitab Hakim-Hakim ini Bapak Ibu, dan kita akan belajar pelajaran-pelajaran yang berharga. Jadi sekali lagi kitab Hakim-Hakim seperti kitab horor, pengantar bagaimana kemudian Israel akan mempunyai seorang raja kemudian hari. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.